Hai pemirsa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, dan dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Penyidik andalkan Yosef dan Yoris, untuk mengungkap pembunuhan Jalan Cagak. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, serta tekan tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Lanjutan kasus Subang, ada kemungkinan penyidik andalkan Yosef dan Yoris, untuk mengungkap pembunuh di Jalan Cagak. Menjelang bulan ke-7, tim penyidik masih belum menemukan siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Hal menjadi perhatian publik, adalah dipanggilnya kembali Yosef dan Yoris yang termasuk sejumlah saksi kasus itu, untuk dimintai informasi oleh tim penyidik di Polda Jawa Barat, Senin, tanggal 7 Maret tahun 2022 lalu. Yosef adalah suami dan ayah korban, sedangkan Yoris adalah anak dan kakak korban, di mana Yosef adalah ayahnya Yoris. Adalah Jack Batubara, salah seorang pemerhati kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang, yang mengamati kembali dipanggilnya Yosef dan Yoris oleh tim penyidik Polda Jabar. Namun sejauh ini hanya Yosef yang dapat memenuhi panggilan tim penyidik, karena Yoris dikabarkan sedang isolasi mandiri. Jack Batubara menduga, bahwa penyidik mengandalkan Yosef dan Yoris, untuk mencari jejak pelaku pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Gambaran itu muncul pada YouTube Subang Hijau diunggah Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022 malam. Namun Jack Batubara menduga pula, tim penyidik pun belum juga memperoleh informasi baru dari Yosef sebagai peluang mencari pembunuh anak dan istrinya itu. Diyakini, belum adanya keterangan resmi dari Kapolda Jawa Barat soal pemanggilan Yosef, juga berkaitan kepentingan kelanjutan penyelidikan kasus di Subang itu. Yosef dan Yoris mungkin saja mengetahui, apakah ada siapa-siapa orang yang merasa tidak senang dengan kedua almarhumah ketika masih hidup. Jack Batubara menduga pula, karena kemungkinan Yosef lebih banyak memberikan keterangan alibi, membuat penyidik belum dapat memperoleh petunjuk baru soal kasus pembunuhan di Jalan Cagak, Subang itu. Belum diketahui, apakah kejadian pembunuhan ibu dan anak itu ada kaitan atau tidak dengan yayasan, urusan keluarga, atau hal di luar itu, di mana penyidik masih mendalami. Di sisi lain, muncul pertanyaan, di manakah Danu dan apakah dia juga akan diperiksa tim penyidik kepolisian lagi seperti Yosef dan Yoris. Danu adalah saksi lain selain Yosef dan Yoris yang kerap diperiksa tim penyidik kepolisian terkait kasus Subang ini. Beberapa minggu terakhir, Danu tidak muncul di media sosial padahal sebelumnya Danu rajin atau hampir setiap hari selalu update di channel YouTube miliknya maupun YouTuber lokal Subang lainnya. Keberadaan Danu ini akhirnya diungkap YouTuber Heri Susanto di kanal YouTube pribadinya. Dikutip desjabar.com, di kanal YouTube Heri Susanto dengan judul, Danu dipanggil lagi. Tayang pada tanggal 8 Maret tahun 2022. Diakui Danu, dia tidak muncul di media sosial karena tengah sakit 2 minggu belakangan. YouTuber Sulis menanyakan kepada Danu apakah siap jika dipanggil lagi oleh tim penyidik untuk pengungkapan kasus Subang. Danu menjawab tegas dirinya siap jika dipanggil lagi oleh tim penyidik dari kepolisian. Saya siap dan tidak akan banyak alasan, ungkap Danu. Cukup jawabannya singkat saja. Kalau panjang bisa bahaya, ungkap YouTuber Sulis. Apakah pernyataan singkat Danu tersebut sebagai sindiran kepada saksi lain yang baru-baru ini batal dipanggil oleh pihak kepolisian dalam kasus Subang ini? Biasanya kalau ada pemanggilan dari tim penyidik selalu berkoordinasi dengan tim kuasa hukum, kata Heri Susanto. Khusus untuk Danu, menurut Heri Susanto, pihaknya sudah meminta klarifikasi kepada kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, soal rencana pemanggilan Danu terkait kasus Subang. Menurut pihak ATS Law Firm, sampai saat ini belum ada pemberitahuan soal rencana pemanggilan kembali Danu, kata Heri Susanto. Kita punya keyakinan apabila ada panggilan untuk Danu, beliau sarankan ke Danu untuk selalu kooperatif. Datang tepat waktu kalau tidak ada halangan misalnya sakit. Insya Allah Danu selalu diarahkan untuk dapat hadir memberikan informasi ke penyidik agar cepat terungkap dan terang benderang, kata Heri Susanto. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya hanya di channel UP Info.